semuanya. Sekali lagi selamat malam. Thank you sudah join dengan Zoom malam ini, sesi Business Builders. Jadi sambil menunggu yang lain, mungkin kita bisa refresh kembali apa yang kita bahas di awal bulan lalu, sebelum kita ke topik utamanya, yaitu malam ini kita bersama-sama akan coba bahas, obrolin mengenai income producing activities. Apa dan bagaimana, kemudian... Kasur aja. Gitu. Tadi kasur loh. Enggak, tapi... Kemudian mungkin nanti kita juga akan lihat apa sih tips-tipsnya gitu ya untuk beberapa hal. Kita akan refresh kembali apa yang kita bahas bersama di sesi bulan kemarin. Oke. Sorry, jadi bulan lalu kita sudah ngomongin mengenai mind dan time mind shift. Beberapa pola pikir yang kita pelajarin bersama waktu itu adalah bahwa kita harus ngasih pekerjaan nih, kita harus mengelola nih baik waktu maupun uang, karena waktu yang sudah lewat ya sudah gitu, kita nggak bisa ambil lagi. Begitu juga money, begitu juga uang. Kalau kita sudah spend ya sudah habis atau sudah kita manfaatkan, kita harusnya mendapatkan manfaat dari uang itu. Dan saat itu kita juga diingatkan bahwa kita semua di Young Living Business Builder itu adalah sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang business owner, sehingga kita harus bisa benar-benar mengatur baik waktu maupun uang. Karena itulah dua hal yang dalam kehidupan ini memang sangat penting ya. Nah, kalau untuk waktu, ini kenapa ya? Maaf ya teman-teman, ini kenapa ya? Sorry. Bikin dulu. Kalau mengenai waktu, kita juga kemarin belajar mengenai apa yang namanya time scarcity, di mana pola pikir kita jadi berubah gitu, bahwa kita nggak bisa bilang kalau memang kita mau melakukan sesuatu, ada sesuatu yang harus kita lakukan, kita pikir itu sangat worth it kita lakukan, kemudian kita bilang nggak ada waktu, sibuk. Nah, disitulah pola pikir kita mengenai time scarcity, bahwa waktu itu adalah kita yang punya, kita yang punya kendali gitu. Jadi kalau memang ada sesuatu yang worth it kita lakukan, kita nggak bisa bilang bahwa kita nggak punya waktu gitu. Kalau itu yang terjadi, sebenarnya memang kita nggak mau lakuin gitu. Makanya kita bilang lagi sibuk, lagi nggak punya waktu. Gitu. Itu adalah konsep berpikir mengenai time scarcity. Kemudian kita juga bahas sedikit mengenai time inventory. Apa sih time inventory? Seringkali kita tuh mengeneralisasi, menganggap semuanya sama deh. Itu memang sebenarnya cara kerja otak kita ya. Bahwa misalnya kita mempunyai satu tugas atau satu pekerjaan. Misalnya lah kita sebutkan kita mau melakukan follow up. Udah di dalam pikiran kita suka kemudian langsung kita mengeneralisasi hanya karena mungkin kita di masa lalu punya pengalaman gitu. Bahwa aduh untuk melakukan follow up ini bakalan lama, bakalan takes time, bakalan ngabisin waktu gitu. Jadi dengan time inventory kemudian kita belajar bahwa nggak selalu begitu gitu. Nah, kalau kita ngomong gitu aja kan ya udah terabaikan ya, tapi dengan time inventory kita diajarin untuk benar-benar kemudian bisa menginventarisasi waktu. Misalnya kayak tadi follow up, berarti follow up, oke, aku lakukan follow up, sebenarnya kita menghabiskan waktu berapa lama sih gitu.
Nah, kalau kemudian setelah kita praktis itu, oh lama juga ya. Kenapa lama ya gitu. Nah, nanti kemudian akan ketemu pola sebenarnya untuk lakukan follow up itu secara rata-rata kita perlu waktu berapa lama gitu. Jadi dengan demikian kita bisa mengatur waktu kita dengan lebih baik. Nah, ada dua hal kalau teman-teman ingat mungkin kemarin ada dua hal yang bisa kita lakukan, yang bisa menjadi perhatian kita, yaitu yang pertama mengenai prioritas. Jadi kita di dalam memanage waktu kita harus menentukan prioritas gitu ya, bahwa kita tuh ya sekali lagi nggak hanya sibuk tapi nggak produktif, atau kemudian kita menjungkir balikan yang mana yang harusnya kita lakukan dulu, yang ini malah karena tadi kita punya pikiran mengenai itu bakalan lama, itu bakalan sulit dan sebagainya, diparkir lagi, padahal sebenarnya itulah yang harus menjadi prioritas kita. Jadi kemarin juga kemudian kita juga belajar bersama, kita bahas bersama bahwa prioritas bisa diawali dengan misalnya kita membuat kategori bahwa waktuku untuk keluarga itu kapan gitu ya. Waktu untuk diri sendiri kapan? Waktu untuk bisnis, waktu untuk membangun bisnis itu juga ditentukan secara spesifik sehingga kita nggak mencampur adukan, kita bisa menjadi lebih fokus dan kita tentunya ya bisa mengharapkan apa yang kita harapkan menjadi hasil dengan melakukan prioritas itu. Nah, juga ada satu kalau teman-teman ingat di sesi yang lalu kita sedikit dapat bocoran mengenai apa aja sih income producing activities dan apa yang bukan. Nah, malam ini kita akan membahas secara spesifik mengenai income producing activities ini. Mungkin nanti along the way dengan berjalannya obrolan kita ini, teman-teman juga ada yang enggak deh, itu harusnya masuk dalam income producing activities deh. Itu harusnya aktivitas yang bisa menghasilkan deh, yang mempunyai dampak deh. Nah, kita akan melihat kenapa itu bukan dan apa aja yang kemudian kita bisa sebut sebagai income producing activities. Sebelumnya, ini adalah apa ya kayak reminder gitu kepada kita semua bahwa saat kita membuat semua di bisnis layaknya bisnis yang lain lah ya, di bisnis apapun juga pasti banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Nah, untuk kita business builder di Young Living ini, saat kita membuat kegiatan sehari-hari, income producing activities-nya inilah yang harus menjadi yang nomor satu. Karena dari judulnya aja, income producing activities. Artinya kegiatan-kegiatan yang bisa berpotensial untuk menghasilkan income, penghasilan. Komisi bisa menghasilkan bonus. Dan kita juga diingatkan sekali lagi bahwa sibuk itu bukan berarti produktif. Banyak kerjaan, banyak yang harus kita lakukan, itu bukan berarti produktif. Produktif itu kalau kemudian kita bisa menghasilkan impact, bisa menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Tentunya kalau kita di sini semua, penghasilan income adalah result terakhir. Banyak sih diantaranya ya kan, misalnya kita mau memberikan manfaat atau sharing mengenai benefit dari produk-produk yang living gitu. Tapi di ujung sana itu adalah income.
Kemudian kita mulai dulu dengan apa sih yang bukan dikategorikan atau bukan income producing activities. Sekali lagi teman-teman, ini mungkin ada teman-teman yang nggak setuju gitu ya, tapi ingat bahwa ini bukan berarti nggak penting gitu, karena nanti kita akan mendefinisikan apa sih income producing activities gitu ya. Tapi kayak ini nih, sekarang nih teman-teman mengikuti sesi ini, mengikuti sesi kelas gitu ya untuk belajar, itu bukan income producing activities teman-teman. Tetapi penting untuk kemudian kita ikutin, karena dengan mengikuti sesi-sesi seperti ini, dengan mengikuti sesi-sesi training, dengan mengikuti sesi-sesi edukasi, maka teman-teman akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk kemudian mendapatkan atau lebih bisa menghasilkan pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan income itu tadi. Jadi meskipun bukan income producing activities, ini juga harus gitu ya. Ini juga harus kita siapkan waktunya. Kita juga harus kemudian bisa memperkaya diri kita sendiri. Kita bisa mengequip diri kita sendiri dengan berbagai pengetahuan dan skill. Kalau mengenai sesi training. Terus yang kedua, mungkin selama ini kalau kita lagi discuss sama upline kita, misalnya ya, discuss mengenai gimana nih, apa aja nih yang bisa kita lakukan, gimana nih, kenapa sekarang begini gitu ya, misalnya. Nah, itu kemudian juga bukan dikategorikan sebagai income producing activities. Meskipun itu juga penting gitu, tapi tujuannya untuk tujuan yang berbeda. Sama halnya kalau kita ngobrol dengan crossline. Kalau ngobrolnya itu hal-hal yang positif, misalnya gimana kemudian kita saling sharing, itu juga perlu gitu ya, karena kita kan perlu juga mendapat atau melihat apa sih yang berhasil, apa sih yang mungkin perlu kita lihat kembali dengan ngobrol dengan crossline kita, dengan sister line kita yang mungkin sudah punya pengalaman. Tapi kalau kita ngobrolnya ngalor ngidul gitu ya, tentunya itu definitely nggak penting juga gitu. Jadi kita harus pilah-pilah. Sama halnya seperti kalau kita lagi scrolling di sosial media, di IG misalnya, atau di TikTok gitu ya. Nah, itu juga kita mesti ingat sendiri, kita mesti alert sendiri mana sih yang perlu kita lakukan, karena ini penting juga untuk tujuan tertentu. Tapi ada juga yang kemudian nggak ada batas waktunya. Nah, itu kita udah mulai ini nih, mulai mawas diri, kita udah mulai alert gitu. Oh, ini sudah too much gitu ya untuk scrollingnya, karena sekali lagi itu bukan income producing activities. Jadi kalau kita melakukan hal-hal ini, ya ini adalah hal-hal yang mendukung income producing activities. Tapi nggak boleh too much juga, karena waktu kita nanti akan kesedot di situ. Sama hanya dengan nonton YouTube, kalau misalnya itu memang product knowledge, atau kita lagi nonton edukasi mengenai compensation plan, tentu itu akan memberikan kontribusi pada saat kita melakukan income producing activities. Nah, ini adalah contoh lain lagi. Kadangkala kita tuh berbicara ke orang yang sama sampai sekian kali gitu ya, XX kali, 10 kali, 15 kali gitu. Padahal sebenarnya kita ya udah, dia sudah, kalau misalnya dalam konteks kita follow up, ternyata dia memang belum memungkinkan untuk misalnya join atau beli produk kita ataupun beli PEP kita, udah kita hold dulu gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita sisihkan dulu, tapi jangan dilupakan, karena kita terus perlu membangun hubungan dengan setiap orang yang
mungkin mempunyai possible nanti in the future kita approach lagi gitu ya. Tapi nggak harus kemudian terus dikejar terus gitu. Orangnya juga akan nggak nyaman, kitanya juga akan jadi mereka simpulkan ini apa sih, desek banget sih, kok nggak tahu situasiku sih, seperti itu. Kemudian contoh lain lagi yang bukan income producing activities adalah mila-mila leads atau prospek. Nanti kita akan bicara banyak mengenai list nama. Nah, ini juga gitu. Kalau kemudian kita pikir-pikir kayaknya yang ini dulu deh, kayaknya yang itu dulu deh. Itu juga bukan income producing activities. Lalu apa sih sebenarnya income producing activities itu? Nah, ini adalah definisinya dalam konteks bahasan kita malam ini, bahwa semua kegiatan dalam rangka menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk menjamin kesinambungan keuangan bisnis. Itulah income producing activities. Jadi, kegiatan yang tujuannya untuk menghasilkan pendapatan atau income, dan income-nya atau penghasilan itu bisa memberikan jaminan kesinambungan keuangan kita dalam mengelola bisnis ini gitu. Karena nggak bisa dipungkirin juga ya, meskipun semua produk misalnya, oh semua yang aku enroll userku atau business builderku bisa langsung order melalui VO misalnya. Oh, mereka akan dikirim langsung dari yang living. Udah, kita nggak punya ongkir gitu ya, nggak ini. Tetap aja ada sejumlah uang, sejumlah nilai uang yang harus kita sisihkan sebagai biaya untuk kemudian bagaimana kita bisa mengelola melanjutkan bisnis yang living ini. Jadi dari mana biaya itu kita bisa kemudian danai? Tentunya ya dari penghasilan kita, dari bonus dan komisi yang kita terima. Kita kemarin juga sudah bahas bareng bahwa ada tuh pot-potnya, ada tuh yang harus disisihkan. Ini untuk biaya kita mengelola bisnis yang living kita, ini untuk misalnya diri saya sendiri seolah-olah saya meskipun pemilik bisnis dari meskipun saya adalah entrepreneur, saya mencurahkan waktu di sini, maka seolah-olah kita mendapat gaji dari apa yang kita terima, gitu ya. Misalnya itu harus dibagi-bagi. Termasuk dalam hal ini adalah biaya yang akan kita gunakan. Nah, tadi sekali lagi dari mana itu semua? Tentunya dari bonus dan commission yang kita terima. Terus kemudian kenapa sih kok harus income producing activities? Tentu saja kita harus lakukan income producing activities ini karena dengan karena dengan melakukan ini kemudian kita jadi mempunyai kesempatan, mempunyai peluang untuk bisa menghasilkan income. Dan income producing activities ini kalau kita lakukan lagi secara konsisten, maka kita akan melakukannya lebih baik ya dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita sudah lebih bisa menguasai gitu. Nah, kalau jadinya kalau kemudian kita menjadi lebih baik dan lebih bisa menguasai, tentunya adalah kita boleh berharap bahwa potensi keberhasilannya lebih tinggi dan potensi penghasilannya lebih besar. Itulah kenapa kemudian income producing activities ini, kalau mungkin sebagian teman-teman pernah mendengar dari leaders yang dari market lain, juga selalu sharing atau mendengungkan, mengingatkan mengenai income producing activities ini. Karena itu tadi ya, kita jadinya fokus gitu. Terus pertanyaan berikutnya adalah apa aja dong income producing activities itu, ya kan? Nah, satu, grow list. Kita membuat list nama
Kemudian list nama itu nggak kita biarin gitu aja ya, tapi terus kita tambah. Nah, dari mana list nama ini? Banyak sih ya ininya sumbernya. Bisa dari kontak kita yang sudah kita punya, dari HP kita nih, bisa. Kemudian dari akun kita di sosial media. Dan di dalam kita menyusun atau menuliskan list nama ini, kita juga nggak boleh kemudian membatasin possible nama gitu ya. Misalnya kita menulis nama teman kita deh, teman rekan kerja kita yang dulu. Oh, temanku yang dulu nih waktu di universitas, Tuti misalnya namanya. Oh iya ya, waktu barengan sama Tuti itu punya nama, punya teman. Nah, itu juga boleh yang kita ingat, boleh juga ditambahkan. Gitu. Kemudian nanti tentunya ya kita harus mencari kontaknya ya. Dan kalau itu sudah ada di kita kan kontaknya sudah di kita. Jadi grow list, grow itu nggak membatasi hanya apa yang kita punya sekarang, tetapi yang possible untuk kita approach di kedepannya. Yang kedua, income producing activities yang kedua adalah kita nge-reach mereka, kita kontak mereka, kita hubungi mereka, kita invite mereka. Itu adalah yang dimaksud dengan reach out. Jadi kita mengajak, menginvite, kemudian apalagi ajak, invite, atau kemudian menghubungi, itu adalah reach out. Yang ketiga, create activities. Jadi kita diharuskan juga untuk kemudian mempersiapkan atau membuat aktivitas-aktivitas yang sesuai, nanti di slide berikutnya akan kita bahas lebih jauh. Jadi 3, grow list, reach out, dan create activities. Yang satu lagi, ini kalau kita sudah punya tim yang cukup besar, kita sudah melihat, oh ini ada nih timku nih yang kayaknya bisa kerja bareng, bisa bangun bisnis ini bareng-bareng. Nah, itu saatnya kita kemudian mendevelop tim. Tapi malam hari ini kita akan membahas 3 hal aja, grow list, reach out, sama create activities. Develop team ini bahasan yang panjang kali lebar, jadi mungkin nanti waktu yang berbeda. Dan teman-teman, kalau kita lihat awalan dari kata nih, grow, reach, create, develop, semuanya adalah kata kerja. Ya, ini memang sejalan dengan network marketing. Kita kan di industri network marketing ya, bahwa yang nggak ada sesuatu yang kemudian kita dapatkan begitu aja, tapi memang kita harus melakukan sesuatu. Kita harus work, kita harus bekerja, sama halnya kalau kita membangun atau ngedevelop bisnis-bisnis lainnya. Cuman memang banyak, saya ngelihatnya ya, banyak hal-hal positif dari network marketing ini, makanya kenapa banyak juga perusahaan yang terjun ke dalam network marketing ini. Yang pertama, grow list. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa kita membuat dan mengekspan, memperluas, memperpanjang list nama yang kita punya gitu. Sumbernya bisa dari yang sudah ada, media sosial, mungkin dari kenalan, referensi, komunitas, itu adalah sumber-sumber dari list kita gitu ya. Jadi kalau kita punya teman, kita juga bisa minta dia referensi gitu. Kalau dia benar-benar menikmati, dia mendapatkan manfaat produknya, harapannya dia juga mau memberikan referensi. Dan tujuan dari list ini adalah kita mendevelop list, itu kita tujuannya adalah mendevelop connection, kita mendevelop hubungan gitu ya, yang ada di dalam benak kita harus itu develop list, develop connection, kemudian untuk mendevelop trust. Meskipun kita memang harapannya dia kemudian bisa
langsung join, langsung mau beli PEP, tapi itu sebenarnya adalah bukan tujuan utama kita. Karena di dalam kita membuat list ini, tujuan yang utamanya adalah kita mau membangun hubungan nih dengan mereka semua yang ada di dalam kontak kita. Untuk apa sih? Untuk kemudian dari hubungan kita harapkan untuk bisa menjalin rasa percaya ya, trust gitu. Jadi at any time misalnya dia kemudian memerlukan atau dia membutuhkan, dia akan ingat kita. Jadi nggak harus, aduh di benak kita nggak harus closing nih, ini sangat potensial nih. Kalau kita punya pikiran kayak gitu, itu malah kayak apa? Kita terbebani, ya kan? Harus. Gitu. Yang kedua, nah lawan bicara kita yang kita approach itu juga nantinya akan berasa gitu, ih ngedesek banget sih gitu kan. Padahal itu adalah semua itu ada prosesnya gitu, sebuah proses gitu. Jadi kita harus mengawalinya dengan pemikiran, dengan mindset, oke, aku punya list ini, tujuanku adalah aku mau membangun connection, membangun hubungan untuk kemudian tercipta sebuah trust gitu dari kontak kita tersebut. Jadi sekali lagi ada baiknya kita berpikir ulang kalau kemudian kita kayak nargetin gitu ya, karena ya itu yang kita ajak lawan bicara kita atau kontak kita, dia juga akan merasakan hal tersebut gitu. Padahal sekali lagi ini adalah sebuah proses. Terus ada beberapa tips teman-teman, mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan pada saat kita kemudian punya list. Kita membuat list, kita memperpanjang list nama kita. Yang pertama adalah kita nggak mempunyai, ini saya agak sulit untuk mentranslate-nya langsung ketangkepnya, prejudgment gitu ya. Prejudgment itu artinya kita nggak ngejudge gitu. Kita nggak mempunyai kesimpulan terlebih dahulu untuk dianya gitu. Misalnya prejudgment itu, Tuti ini kayaknya orang kaya deh, kayaknya nggak bakalan mau deh nanti kalau ditawar ini, paling dia udah punya. Atau sebaliknya prejudgment, dia ekonominya setauku agak pas-pasan, dia justru lagi berjuang untuk ke arah yang lebih baik deh. Kayaknya nggak usah masukin list dulu deh. Nanti kalau dimasukin list, nanti kalau aku hubungin, dia juga nggak bakalan beli. Misalnya itu, atau ya tadi misalnya kayaknya dia udah kenal aku lama deh. Kalau dia perlu, kalau dia memang butuh, harusnya dia udah tahu aku ini yang living gitu. Aku ini brand partnernya yang living. Jadi mestinya kalau emang dia perlu, dia sudah menghubungin aku. Nah, itulah beberapa contoh prejudgment. Nah, itu kita sebaiknya nggak punya hal-hal seperti itu. Udah tulis aja gitu ya, masukkan dulu ke dalam list nama kita. Terus tips yang kedua adalah kita singkirkan dulu nih rasa takut terhadap penolakan. Aduh, nanti kalau aku masukin ini, aku harus saat menghubungin, ditolak oleh dia, kayaknya jadi sakit hati aku. Nanti kalau aku kontak dia, aku coba sampaikan bahwa ini ada manfaat produk yang mungkin bisa memenuhi kebutuhannya, nanti dia nolak, aku jadinya nggak comfortable gitu. Nah, itulah kita kemudian harus menyingkirkan rasa takut terhadap penolakan-penolakan seperti itu. Kemudian ada satu tips lagi yang berlaku untuk grow list ini adalah hukum rata-rata. Hukum rata-rata itu kenapa sih kita harus mengekspand list nama kita gitu ya? Karena ada hukum rata-rata di mana sedikit orang yang kita hubungin, kita mungkin sharing gitu, maka
sedikit pula yang akan menolak, sedikit pula yang akan menerima karena jumlahnya pun sedikit gitu. Kalau misalnya udah nggak usah sharing aja, nggak usah kontak-kontak aja, yang nggak ada, kita malah nggak akan mendapatkan penolakan, tapi juga nggak akan mendapatkan prospek baru atau orang baru yang kemudian akan tertarik atau yang bisa kita approach untuk memenuhi kebutuhan produk-produk yang living untuk dia gitu ya, untuk solusinya dia gitu. Dan yang ketiga, semakin banyak sharing, semakin banyak yang kita coba approach, maka tentunya akan semakin banyak juga penolakannya. Tetapi sebaliknya juga akan semakin banyak yang mau menerima gitu, possibility-nya itu semakin tinggi gitu ya. Jadi kalau sedikit ya dapatnya sedikit, kalau nggak sama sekali ya nggak dapat sama sekali. Tapi kalau kita banyak, ya pool-nya kita banyak, kita akan mendapatkan possibility, probability-nya lebih tinggi. Itulah yang kurang lebih hukum rata-rata seperti itu yang berlaku di marketing. Sampai sejauh ini, oke ya teman-teman? Kalau ada mungkin pertanyaan, ada komen, bisa sambil ditulis di chat. Kemudian yang kedua adalah reach out atau mengajak, menginvite, menghubungi, itu adalah yang dimaksudkan dengan reach out. Teman-teman, kita semua ini sadar tidak sadar, kita nih punya gift gitu ya, kita nih punya dapat anugerah untuk bisa mengenal yang living. Karena tentunya kita semua yakin bahwa produk-produk yang kita punya itu bisa menjadi solusi bagi siapapun yang memerlukan gitu. Cuman kadang-kadang mereka kan belum tahu. Nah, itulah saatnya kita reach out, itulah saatnya kita membuat kontak, saatnya kita mengajak. Jadi tujuan kita adalah membawa nilai tambah gitu ke siapapun yang kita kontak. Dan pada saat kita reach out ini, pada saat kita melakukan ajakan, pada saat kita menginvite, itu tujuan utama yang ada di dalam benak kita adalah saya mau mengedukasi dan memberi pemahaman kepada dia. Jadi sekali lagi bukan saya nargetin dia untuk PEP gitu ya, atau untuk BTS. Itu adalah end result-nya gitu. Tapi kita harus menyadari bahwa tugas peran kita dalam proses ini adalah memberikan edukasi dan pemahaman sehingga siapapun yang kita kontak itu tahu bahwa ini loh yang kita miliki, ini loh anugerah yang kita punya gitu, yang kita mau share ke mereka. Itu adalah prinsip ya, prinsip-prinsip yang menurut saya harus kita lakukan karena memang produk-produk yang living itu adalah sebuah gift tentunya bagi kita semua gitu. Dan kita sudah merasakan manfaatnya, kita sudah ngerasain bahwa itu adalah solusi bagi kita. Jadi kita juga sewajarnya lah ya kita kemudian bisa nge-share untuk kemudian orang lain pun bisa menerima gift itu, bisa menerima anugerah tersebut. Gitu. Suaranya mudah-mudahan sudah lebih baik ya Ibu. Tadi sempat putus-putus ya. Jadi sekali lagi pada saat kita reach out, mengajak, menginvite, yang ada di dalam pikiran kita adalah edukasi. Saya mau mengedukasi dan membuat dia paham akan apa yang kita miliki, akan apa yang menjadi anugerah bagi kita.
Terus untuk menginvite, untuk mengajak, apa aja dong, di mana dong kita bisa bawa mereka gitu ya. Ada beberapa platform, misalnya di acara-acara yang perusahaan lakukan, atau di acara-acara grup atau kelas-kelas yang initiate oleh grup atau tim, atau mungkin teman-teman semuanya sudah mempunyai kelas-kelas untuk small group, itu juga bisa diajak ke situ. Atau 2-on-1 misalnya, kita dan upline kita dan dia, mungkin kalau kita belum pede kan suka kita ajak upline dulu ya, untuk kemudian bersama-sama menemui, itu maksudnya 2-on-1. Atau 1-on-1, kita ya udah face to face untuk melakukan pendekatan atau approach ini. Platform lain yang juga bisa kita jadikan sebagai sarana, misalnya video, misalnya kita share links, itu juga bisa menjadi sarana. Sarana di mana kita bisa kemudian nanti ngajak mereka, menginvite mereka. Nah, satu hal lagi nih teman-teman yang perlu kita perhatikan adalah mood kita pada saat menginvite. Moodnya harus on nih, invitation moodnya harus on. Jadi kita harus cukup menunjukkan bahwa kita semangat untuk ngajak mereka. Kemudian kita bisa menunjukkan bahwa ini beneran loh, perlu banget untuk hadir di sini, perlu banget untuk ngelihat misalnya kalau kita kirimkan video ini karena ini akan menambah nilai bagi dia, ini akan menjadi solusi, memberikan manfaat bagi dia. Itu adalah bagaimana kemudian invitation mood on gitu ya. Yang kedua, otentik. Jadi jadilah diri kita sendiri. Kalaupun kita mau modeling upline, misalnya modeling yang lain, boleh aja, tapi tidak berlebihan, tetap kita menjadi diri sendiri. Jadi mungkin prinsipnya, caranya gitu ya, tapi kemudian apa yang kita sampaikan, apa yang kemudian kita sharing, itu memang keluar dari kita sendiri dan ya honest ya, nggak pakai exaggerating. Kemudian ini adalah salah satu invitation mode on, yaitu kita menjadi produk dan opportunity ambassador. Maksudnya, gimana sih maksudnya? Maksudnya kita kan mau ngajak dia ya, kita kan mau sharing betapa produk ini, betapa produk yang living ini bisa memenuhi kebutuhan, bisa menjadi solusi gitu. Nah, artinya kita pun juga harus nggak sekadar menguasai secara knowledge, tapi kita pun juga harus mempunyai pengalaman pribadi sehingga kita bisa true gitu ya, kita bisa menjadi diri kita sendiri pada saat kita berbagi. Nah, itu yang dimaksudkan sebagai kita harus menjadi product ambassador gitu. Jadi kita nggak bisa pungkiri apa yang kita mau share, apa yang nanti mau di buy-in oleh kontak kita adalah produk yang lagi kita share ini gitu. Jadi kita juga punya dulu knowledge-nya, punya dulu pengalamannya. Dengan cara apa? Pasti ya, use gitu. Jadi kita gunakan produk tersebut, gunakan produk-produk yang living, karena kita juga sebagai ambasadornya, karena kita juga sebagai dutanya gitu. Bagaimana mungkin kita bisa kemudian bercerita, kita bisa kemudian testimoni, kita bisa mengajak untuk melakukan hal yang sama kalau kita nggak punya pengalaman pribadi. Opportunity sharing, opportunity ambassador maksudnya ya kita menjadi business owner dari Young Living Business, ya kita tunjukkan hal itu bahwa ini loh aku yang memang sedang merintis atau sedang menjalani bisnis Young Living ini. Nah, itu harus cukup terlihat gitu sehingga kontak kita, siapapun yang kita ajak, siapapun yang kita approach, itu mempunyai
Oh iya ya, cukup walk the talk ya. Oh iya benar ya. Ini memang benar, apa yang dia alamin itu sangat mungkin juga aku alamin, aku bisa dapatkan. Nah, itulah kemudian yang dimaksud dengan produk dan opportunity ambassador. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menggunakan produk-produk yang livingnya juga gitu at any time, karena kita bergelut di dalam bisnis yang living. Nah, ini adalah salah satu tips atau cara kalau misalnya nih kita ngajak ke acara, ke kelas yang mau diadakan oleh perusahaan yang living atau mungkin yang diadain oleh upline kita, oleh grup kita, oleh organisasi kita, tapi orang yang kita ajak tuh masih resisten, masih ragu-ragu, masih enggak deh, belum deh, jangan saat ini deh, gitu ya. Punya dia masih belum klik gitu ya. Mungkin memang dia perlu waktu, tapi bisa juga kemudian dengan cara kita kasih tools-nya yang tadi, kita kasih resources-nya berupa link atau video. Kalau orang ngelihat video kan seringkali kemudian itu attract ya. Oh ini yang dimaksudkan. Oh ini yang tadi mau diobrolin dengan aku. Gitu. Nah, itu kemudian bisa juga tools, link atau video atau resources yang lain itu digunakan sebagai sarana, sebagai lompatan. Sehingga kalau dia sudah ada ketertarikan, ada mungkin dia melemparkan pertanyaan, bisa kemudian, yuk makanya yuk kita datang aja yuk bareng-bareng ke kelas ini. Nanti kamu akan dapatkan ya, informasinya itu lebih lengkap, lebih details gitu. Nah, itulah yang dimasukkan dengan bagian ini. Kalau kita ajak masih resisten, mungkin boleh diberikan tools itu, link atau video atau resources sebagai jembatan untuk kita kemudian ajak face to face ke acara atau kelas. Ini ngomong-ngomong ini berlaku juga untuk baik yang potensial brand partner maupun yang existing ya teman-teman, tergantung dari kelasnya lah ya, kan banyak sekali kelas-kelas. Nah, berikutnya adalah follow up. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa the fortune is in the follow up. Keberuntungan kita ada di follow up. Nah, artinya betapa pentingnya tuh follow up. Siapa sih yang perlu di follow up? Karena dari mungkin teman-teman punya pengalaman yang lebih banyak ya. Dari apa yang kita pelajarin, apa yang kita lihat, orang itu nggak selalu pas kita ajak itu langsung oke, join langsung gitu. Nah, makanya seringkali kalau bagi kita nih, bagi teman-teman mungkin yang dulu prosesnya so smooth gitu ya, begitu diajak langsung oke, aku memang perlu itu. Oke, aku memang lagi memungkinkan untuk beli BEP gitu. Mungkin bagi teman-teman yang dulu seperti itu kemudian sekarang mengalami atau dapat kontak yang masih perlu di follow up lagi dan lagi, itu jadi frustrasi gitu ya, padahal itu adalah hal yang umum. Jadi siapa sih yang perlu di follow up? Bisa existing brand partner. Di organisasi kita kan ada user, ada business builder gitu kan, itu juga perlu kita follow up. Kalau user ya harapannya dia bisa benar-benar memaksimalkan, memanfaatkan apa yang dia sudah beli sehingga dia nggak kecewa, produk yang dia beli itu benar-benar termanfaatkan, memberikan manfaat dengan baik, nggak dianggurin. Kemudian kalau business builder juga mungkin kita bisa lakukan follow up untuk gimana nih untuk obrolin ke depannya seperti apa. Dan di samping existing BP tentunya kita juga yang tadi tuh punya kontak, punya potensial user atau mungkin kalau kita ngelihat kayaknya dia ini mau deh diajak
untuk jalanin bisnisnya. Nah, itu adalah potensial business builder. Jadi siapa yang perlu di follow up maupun yang sudah kita punya ataupun yang memang masih sifatnya potensial, gitu, user atau business builder. Nah, kita follow up bisa dilakukan dengan memberikan exposure. Exposure itu apa sih? Exposure itu temu muka gitu ya. Mau di kelas-kelas, di acara yang tadi kita sebutkan di awal di slide sebelumnya, one on one, two on one, itu semua adalah exposure. Termasuk kalau kita punya konten-konten di sosial media. Jadi saya pernah baca exposure ini kalau kita lakukan di exposure yang temu muka ini bahkan bisa sampai 4 sampai 7 kali baru oke, benar ini, yakin gitu. Oh benar ini yang aku perlukan. Oh benar ini akan memberikan solusi. Itu bisa sampai 4 sampai 7 kali. Jadi kalau misalnya kita follow up baru 2 kali, jangan give up gitu ya. Karena memang ada data yang menunjukkan bahkan sampai 7 kali. Dan bahkan kalau di sosial media mungkin kita sering kali di sosial media itu cepat langsungin. Nah, belum tentu kan ya, karena mungkin dia udah terpapar sebelumnya. Pas kita terinform sebelumnya mengenai konten kita atau yang berhubungan dengan konten kita, kemudian pas lihat itu baru, oh ya, oke, aku coba approach, aku coba DM. Nah, kalau dari yang pengalaman yang ada atau dari apa yang saya baca, sosial media itu justru perlu waktu lebih lama, gitu. Cuman kita nggak berasa aja. Jadi sekali lagi tujuannya adalah pada saat kita exposure itu adalah memberikan edukasi. Edukasi berupa informasi, video, ataupun sampel, maupun kita kasih jurnal-jurnal kalau kita tahu oh ini orang akan sangat yakin, akan sangat senang kalau dikasih bacaan atau jurnal itu bikin dia percaya, bikin dia pede, bikin dia kemudian oh ya benar ini. Nah, itu kita boleh juga sharing untuk jurnal. Dan di follow up ini teman-teman, salah satu alasan untuk follow up kita adalah tadi ya, karena kan nggak selalu langsung bisa dalam 1 kali atau 2 kali udah selesai dan gitu kan. Nah, kita harus punya alasan kita adalah untuk kemudian menjadwalkan exposure berikutnya. Jadi kalau kita lagi follow up, kemudian deh nanti ya aku ini, oke. Oke Mbak, boleh nggak? Oke Bu, boleh kan nanti misalnya 1 minggu lagi saya kontak Ibu lagi. Jadi itu adalah kita menjadwalkan untuk exposure berikutnya. Jadi dianya juga tahu bahwa kita akan kontak dia dalam waktu tertentu dan kita juga punya waktu nih kapan kita harus kontak ini. Jadi saling menyadarin, saling aware gitulah. Nah, yang ketiga hal yang perlu kita perhatikan, goal kita adalah tadi itu, karena memang alasan kita menjadwalkan exposure berikutnya, goal kita jangan pernah nih menyelesaikan satu exposure tanpa jadwal untuk exposure berikutnya. Istilahnya itu apa? Digantungin aja gitu, ngegantung aja gitu, nggak jelas. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, jangan pernah menyelesaikan satu exposure tanpa jadwal untuk exposure berikutnya. Ini sebenarnya event dianya kemudian, oh oke, aku mau nih, beneran nih, ternyata di PEP ini banyak banget ya oil yang bisa aku manfaatin untuk keluargaku, untuk anak, untuk suami, untuk diriku sendiri, misalnya. Itu pun kalau dia sudah memutuskan membeli, itu pun tetap kita harus follow up kan untuk bagaimana benar kemudian kita kontak, Pak nanti seminggu lagi aku kontak lagi ya kalau ada pertanyaan gitu, atau apa yang bisa kita lakukan kalau ada keraguan-raguan. Nah, itu adalah maksudnya kita kemudian menjadwalkan exposure berikutnya. Ini
kalau kita lakukan follow up, teman-teman, ini sebenarnya bahasan handling objection ini adalah satu bahasan yang luas banget, yang perlu satu sesi khusus gitu ya. Tapi ini sekilas aja, objection apa sih yang sering kita terima, teman-teman? Benar nggak? Mahal. Pas kita tawarin produknya, mahal. Oh, udah punya, pernah dikasih. Belum punya uang. Enggak sekarang deh. Lagi nggak perlu gitu ya. Terus atau kalau kita lagi ngobrolin bisnis, belum punya waktu deh. Saat ini lagi sibuk deh. Terus sudah banyak yang pakai, nanti kalau aku ngelutin bisnis ini nggak mudah gitu. Kemudian ada juga mungkin alasan lagi fokus pekerjaan di kantor, lagi padat banget deh jadwalnya. Atau mungkin yang living saturated, yang living udah jenuh deh pasarnya. Pokoknya di tahun ke-6 ini udah banyak banget yang pakai, udah banyak banget yang tahu. Atau mungkin yang living nggak lagi hype, enggak deh, nggak tertarik deh gitu. Coba teman-teman, kalau kita lihat semua objection ini, sebenarnya di mana sih letaknya? Siapa sih yang membatasin keyakinan terhadap objection ini? Kitakah? Bukan kan? Itu semua datang dari siapa yang kita approach tadi, siapa yang kita kontak tadi. Jadi tugas kita adalah membantu dengan kemudian misalnya kita bantu untuk dia mau coba ngasih sampel, misalnya kita bantu dengan memberikan experience, kita bantu dengan meyakinkan. Nah, itulah seringkali kalau kita udah ada yang objection, keberatan, kitanya yang lemes, kitanya yang loyo gitu ya. Nggak seharusnya itu terjadi karena bukan kita yang membatasin keyakinan, tapi mereka yang memang perlu diyakinkan lagi. Nah, dengan cara berpikir seperti ini, kita jadi melihat objection ini cara positif gitu, lebih positif ya. Jadi, oh ada yang bisa kita lakukan kalau ada yang keberatan gitu, karena kita tentunya tadi kita sudah pakai, kita sudah punya knowledge, kita punya skill mungkin, jadi kita bisa menghandle ini dengan lebih baik. Sampai sini teman-teman mungkin cukup jelaskah atau ada yang ingin di clarify atau ditanyakan? Selanjutnya kita juga akan bicara mengenai 4 langkah pada saat kita melakukan follow up. Apa aja sih langkah-langkah efektif yang diharapkan bisa membantu teman-teman semua pada saat melakukan follow up. Tentunya yang pertama adalah mendengarkan. Jadi kalau ada kita lagi follow up nih, kemudian dia ada punya komen atau punya keberatan atau punya pertanyaan, nah itu yang harus kita dengarkan, bukan kemudian kita sela atau kita putus gitu ya. Dia belum selesai, udah, oh ya gini. Nah, itu sebaiknya nggak kita lakukan, tetapi hal terbaik yang kita lakukan adalah mendengarkan. Jadi kita mungkin selagi mendengarkan, kalau dia udah selesai, kita bisa mungkin melemparkan pertanyaan balik kalau ada hal-hal yang belum jelas bagi kita, atau perlu kita perjelas, perlu kita klarifikasi lagi, sehingga kita bisa merespon dengan benar gitu. Yang kedua adalah kita coba relate, kita coba empati gitu. Misalnya, tadi kan mahal Mbak, mahal Bu, belum dulu. Ini aku lagi ada kebutuhan yang lain nih. Gitu. Nah,
Itu kan kemudian kita, oh oke, baik, saat ini lagi banyak kebutuhan ya, Bu. Ya, kemudian relate, empati. Kita kemudian, iya sih, benar sih, kita selalu aja ada kebutuhan seperti itu ya, atau oh benar sih, memang kita harus berjaga-jaga untuk kebutuhan yang mendadak. Jadi kita samain dulu gitu ininya apa, frekuensi, atau kita mencoba di posisinya dia gitu, bahwa dan kita tunjukkan bahwa kita ini memang bisa memahami dia, bisa memahami apa yang menjadi halangan bagi dia gitu. Nah, ini relate ini sebenarnya kalau kita kemudian berempati itu bisa digunakan sebagai jembatan untuk kemudian berikutnya. Kita bisa kemudian bercerita, oh sama, waktu itu juga pas aku mau beli PEP, aku juga ngalamin hal yang sama sih. Aku juga begitu, aku bimbang yang mana yang dulu, ini. Nah, seperti itu. Jadi kita gunakan empati tadi, kita relate dengan dia untuk kita kemudian bisa bercerita. Dan yang keempat, ini adalah bertanya. Baik Bu, kalau memang itu yang menjadi kendala saat ini, bagaimana jika saya hubungin Ibu lagi, keberatankah Ibu? Most likely dia akan jawab tidak gitu ya, tidak keberatan maksudnya. Jadi kita dengarkan dulu, terus kemudian kita relate dengan dia, berempati, kemudian kita bisa bercerita baik mengenai apa yang kita alami, mungkin kalau situasinya sama, atau pernah kita mendengar cerita, atau pernah kita dapat hal yang sama, itu kita bisa ceritakan. Kemudian pertanyaannya tadi tuh, jika saya menghubungi, jika saya titik-titik, akankah Ibu bersedia misalnya? Jadi kita seperti kita memang mengerucutkan gitu. Nah, itu adalah 4 langkah yang bisa kita praktekkan di dalam melakukan follow up. Berikutnya yang kelima ya. Yang kelima itu adalah kita create activities. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kunci untuk menjalankan networking marketing yang berhasil, bisnis networking marketing yang berhasil adalah ongoing education. Edukasi yang terus berjalan. Kenapa begitu? Sebenarnya latar belakangnya, kalau saya mengambilnya seperti ini. Kenapa sih produk yang living harus dipasarin secara network marketing atau direct selling? Kenapa nggak ditaruh aja di toko atau dipajang aja gitu, misalnya dijual di supermarket deh gitu, atau dijual aja deh di apotek gitu, di raknya ditaruh aja. Karena produk-produk yang living memerlukan edukasi, karena produk-produk yang living itu butuh edukasi gitu untuk kemudian bisa memberikan manfaat yang maksimal, sehingga perlu penjelasan gitu ya, nggak hanya kemudian taruh dipakai gitu, tapi perlu penjelasan. Kalau enggak ya gitu, kalau ditaruh aja mahal, mana mungkin sih harganya segini gitu ya. Nah, tapi kalau kita tugasnya sebagai peran partner adalah tadi itu, memberikan edukasi dan memberikan pemahaman. Edukasi dan pemahaman itu adalah peran kita sebagai brand partner. Nah, ini bisa kemudian dilakukan dengan mengadakan berbagai kelas, berbagai aktivitas, berbagai event. Ya. Sekali lagi tujuannya adalah edukasi dan pemahaman. Kedua, bisa kita gunakan juga aktivitas tersebut untuk membangun komunitas. Teman-teman tentunya
aware ya, tentunya tahu ya bahwa Young Living ini sangat dikenal dengan komunitasnya. Nah, itu yang nggak boleh hilang dari bisnis kita saat kita membangun bisnis ini gitu. Kita tetap harus juga membangun komunitas itu. Kita harus tetap guyup gitu. Kita harus tetap dari waktu ke waktu punya sarana untuk kemudian komunitas itu bisa berkembang. Komunitas bisa berkembang, namanya komunitas ya. Kalau nggak ada aktivitas ya adem, ya kan? Jadi that's why makanya kenapa kemudian kita selalu sangat-sangat sarankan untuk bisa kita mempunyai banyak aktivitas, mengadakan aktivitas, kelas, event, terlepas dari misalnya bisa jadi itu kita sendiri kalau memang sudah cukup memadai grup kita untuk kita mengadakan sebuah aktivitas atau kelas atau event, boleh kita adakan. Atau kita kolaborasi dulu dengan satu organisasi besar kita. Gitu. Bisa. Dan tujuan yang lain adalah kita memang diharuskan untuk keep learning gitu ya. Jadi dengan adanya aktivitas ini, dengan adanya kelas-kelas ini, kita juga jadi dibekalin, punya pembekalan dan motivasi, inspirasi untuk merefresh kembali banyak hal, beberapa hal itu juga perlu dan bisa terjadi kalau kemudian ada kelas-kelas, ada event-event, ada aktivitas-aktivitas. Tuh. Siapa dong audiensnya? Siapa pesertanya? Siapa pesertanya? Siapa yang harus hadir di sana? Bisa memang orang yang baru kita approach, prospek, bisa brand partner baru, bisa juga existing brand partner, user atau business builder. Tentunya ini tergantung dari kelasnya ya teman-teman. Jadi setiap kelas kalau kita, oh audiensnya kita mau ngundang teman-teman yang belum kenal atau baru mau kita perkenalkan dengan produk Young Living misalnya. Ya, kita harus menyesuaikan kelas kita untuk tujuan tersebut. Jadi tujuannya harus disesuaikan dengan audiens yang akan hadir, yang akan ikut serta di dalam kelas atau event tersebut. Prospek, atau brand partner baru, ataupun existing brand partner. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini juga salah satu income producing activities, mendevelop tim, tapi ini nggak kita bahas malam ini karena banyak hal yang harus kita kulik gitu ya. Tapi saya pengen ini ke teman-teman, menyampaikan ke teman-teman pertanyaan ini. Bisakah kita bekerja sendiri di network marketing? Bisa nggak teman-teman? Udah deh, aku single fighter aja, aku jalan aja sendiri gitu. Aku bangun sendiri bisnis Young Living-ku gitu. Nggak usah pakai tim, nggak usah pakai upline, sendiri aja. Iya, benar Bu Puspa. Bu Evi tidak Bu. Kalau Bu Puspa bisa, tapi berkembangnya lama. Ya bisa kalau hanya kemudian kita mau sekedar ngenrol dapat fast start bonus gitu ya, udah selesai. Terus what next gitu. Dan ini nggak sesuai dengan konsep dari cara kerja network marketing. Nah, kan kita punya compensation plan kan. Nah, compensation plan itu sudah didesain sedemikian rupa untuk kemudian kita bisa bekerja, bisa berkembang, bisa memaksimalkan compensation plan itu sendiri kalau kita bekerja dalam satu tim. Gitu. Jadi makanya ada saatnya di mana kemudian di satu stage kita udah harus bisa mendevelop tim. Jadi kita mungkin sering, teman-teman mungkin sering dengar kan, duplikasi. Nah, itu juga salah satu konsep atau cara berpikir di dalam network marketing, bahwa kita nggak bisa bekerja sendiri, kita harus membuat sesuatu itu
bisa dilakukan oleh tim kita sehingga itu bisa bergulir gitu. Jadi sekali lagi kita mau bekerja sendiri bisa, tapi apa yang kita dapatkan juga jadinya terbatas. Kemudian nggak sesuai dengan desain atau cara kerja network marketing itu sendiri. Dan esensi dari network marketing adalah tadi bekerja bersama dalam satu tim. Makanya kenapa ada PV, ada UGV. Jadi kalau memang kita mau maksimal, kita mau melihat bisnis kita ke depannya, harus untuk mendevelop tim. Itu teman-teman pokok bahasan malam hari ini. Kemudian sebagai ini ya, yang terakhir ini pesan atau apa? Kita sering dengar nggak teman-teman? CTA gitu, call to action. Ayo kita lakukan. Yang pertama, yang dari semua pokok bahasan itu yang penting saat ini bagi kita adalah kita bisa hadir dan terlihat di dalam kita membangun bisnis. Hadir itu maksudnya kita eksis gitu. Kita menunjukkan bahwa kita memang ada di dalam bisnis ini. Kita memang seorang business owner yang kemudian gerakan kita atau kiprah kita itu bisa terlihat oleh, kalaupun bukan orang lain, setidaknya oleh tim kita. Gitu. Karena nggak bisa dipungkirin juga di dalam network marketing ini, lead by example itu ya penting gitu. Kalau kita kemudian melakukan sesuatu, kemudian tim kita juga akan melihat, oh oke, dia cukup aktif ya, oh oke, dia aja melakukan ini itu gitu ya. Oh dia ini memang harus bekerja gitu tadi di awal, bekerja gitu. Jadi yang pertama kita harus eksis dan terlihat gitu ya, bisa dilihat oleh setidaknya oleh tim kita. Yang kedua, konsisten. Jadi kita lakukan dari waktu ke waktu. Karena effort kita untuk melakukan dari waktu ke waktu itu secara dengan sendirinya akan bergulir dan akan upaya kita yang konsisten itu akan kemudian membuahkan hasil pada suatu saat. Nah, ini pesan terakhir bahwa kebanyakan dari kita menyerah sebelum upaya kita, effort kita berbuah dan menghasilkan. Ini saya kasih gambaran kayak kalau kita mau ngecelup teh celup. Teh celup itu tergantung dari jenis tehnya ya. Tapi pada umumnya itu perlu waktu 2-5 menit. Ada yang teh putih, ada yang teh hitam. Biasanya kalau yang putih itu lebih lama gitu. Tapi sekitaran itu. Coba bayangkan kalau kemudian kita nyelup baru 30 detik, udah kita angkat. Akankah kita mendapatkan teh yang maksimal rasanya? Enggak ya, karena kita terlalu cepat untuk kemudian ngangkatnya gitu. Nyelupnya kurang lama. Nah, sama halnya dengan effort kita gitu. Kadang memang kita harus bertahan sampai atau melakukan itu konsisten sampai suatu waktu gitu, baru kemudian akan terlihat hasilnya. Jadi itu pesan terakhirnya, hadir, eksis dan terlihat, dan kemudian konsisten untuk melakukan semua aktivitas tadi. Dan jangan menyerah sebelum upaya effort kita berbuah dan menghasilkan. Itu dari saya malam ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih sudah join di Zoom ini. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan wawasan, tambahan
pengetahuan, tambahan insight untuk kemudian kita tetap eksis dan terlihat bahwa kita adalah memang seorang business owner, seorang business builder dari Young Living. Dan tentunya ini semua harus dilakukan dengan konsisten. Itu teman-teman. Jadi sama-sama Ibu. Jadi mungkin nanti lain kali kita bisa membahas bahasan yang lebih seru lagi. Kalau kita sudah punya tim yang cukup memadai, kita harus apa teman-teman? Mendevelop tim, karena kita nggak bisa bekerja sendiri, karena kita nggak bisa sukses sendiri di dalam network marketing. Kita bisa sukses kalau kita bisa meng-create another sukses dari tim kita. Itu memang konsepnya dari network marketing seperti itu. Oke, baik teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, develop tim ya Ibu ya, Bu Lara ya, ditunggu-tunggu ya. Ya mudah-mudahan nanti saya dikasih jadwal ya sama Bu Lisa ya untuk bisa ngobrolin mengenai bagaimana develop tim. Tunggu waktunya sampai pasti dikasih jadwal kata Bu Lisa. Sampai ketemu di sesi yang akan datang. Selamat malam dan sehat-sehat semuanya. Selamat istirahat.